Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Lestari dengan NIM 20.0305010275, Prodi Perbankan Syariah. Akuntansi Murabaha PSAK 102 membahas konsep murabaha sebagai akad jual beli dalam keuangan syariah, di mana harga jual terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. PSAK nomor 102 berfungsi sebagai pedoman akuntansi untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat dua jenis murabaha, yaitu berdasarkan pesanan atau mengikuti atau tidak mengikuti, dan tanpa pesanan. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI PSAK 102. Menjamin transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam pelaporan transaksi murabaha oleh lembaga keuangan syariah. Transaksi istisna dan istisna paralel merupakan bagian penting dari akad pembiayaan dalam sistem keuangan syariah, khususnya dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemasaran, pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan produsen atau pembuat. Akad ini bersifat fleksibel baik dari sisi waktu produksi maupun cara pembayaran, yang bisa dilakukan di muka, secara bertahap, atau ditangguhkan hingga barang selesai diproduksi dan diserahkan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah seringkali tidak memproduksi barang secara langsung. Oleh karena itu, setelah menerima pesanan dari nasabah, bank melakukan akad istisna paralel dengan pihak ketiga atau kontraktor ketiga, yaitu kontraktor atau produsen, untuk mengerjakan barang tersebut. Kedua akad ini bersifat independen. Masing-masing akad ditanggung sendiri-sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Jadi inilah yang membedakan istisna paralel dari akad jual beli biasa dan membuatnya unik dalam sistem pembiayaan syariah. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahya bitamlik PSAK 107. Penerapan akuntansi ijarah dan IMBT sesuai PSAK 107. PSAK 107 menegaskan bahwa transaksi ijarah harus dipisahkan secara jelas antara akad sewa atau ijarah dan akad pemindahan kepemilikan atau tamlik, untuk menghindari terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Pada IMBT atau ijarah muntahya bitamlik, hal milik baru berpindah setelah selesainya masa ijarah melalui akad jual beli atau hibah terpisah. Pengakuan dan pengukuran aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai aset ijarah. PSAK 107 mengatur perlakuan terhadap pembiayaan ijarah bermasalah, yaitu dilakukan rekonstruksi akad, pengakuan piutang ijarah, dan pencatatan kerugian bila terjadi perubahan akad atau penyitaan aset. Ini bertujuan untuk menjaga transparansi laporan keuangan dan mengurangi risiko pembiayaan macet. Transaksi dana zakat, infak, dan sedekah.
PSAK 109. PSAK 109 menjadi pedoman penting dalam pengelolaan zakat ini dan sedekah SIS secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana sedekah, infak, dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan harus terpisah dan jelas untuk zakat, infak, atau sedekah, dan dana amil, dana non-halal wajib dikelola terpisah sesuai syariah. Dampak PSAK 109: meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola dan profesionalisme lembaga zakat, mendorong penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang tepat sasaran dan efektif. Tujuan utama mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah dalam pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan. Akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108. Asuransi syariah merupakan perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip syariah seperti ta'awun, tabaru, dan mudharabah, yaitu diatur oleh Fatwa MUI dan PSAK 108. Definisi, ketentuan, dan rukun asuransi syariah menekankan pentingnya tolong-menolong, keadilan, dan transparansi dengan menghindari unsur riba, gharar, serta maisir. Cakupan standar asuransi syariah khususnya PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah, termaksud kontribusi peserta, penyisihan teknik, dan reasuransi syariah, untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan. Akuntansi sukuk PSAK 110. Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan di pasar modal dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Di Indonesia, sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesia, yaitu Indosat. Sejak saat itu, sukuk mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai dengan tingginya tingkat penyerapan sukuk oleh pasar, baik oleh investor, individu, maupun institusi. Penerbitan sukuk di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sukuk korporasi dan sukuk negara. Sukuk korporasi diterbitkan oleh pihak swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN, sedangkan sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah. Agar sesuai dengan prinsip syariah, setiap penerbitan sukuk harus menggunakan akad dan prosedur yang selaras dengan hukum Islam. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 110 tentang akuntansi sukuk, terdapat dua jenis akad yang umumnya digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia, yaitu yang pertama ijarah dan akad mudharabah.